selamat malam Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih. Jumpa lagi kita dalam ibadah keluarga pada saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah membaca Alkitab sebagaimana dipandu dalam Sabda Bina Umat Malam, yang bacaannya diambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang 1. Dan perkenankan saya untuk memberikan renungan bagi kita sekalian berdasarkan bahan bacaan ini. Saya mau mendahului khotbah ini Bapak Ibu dengan menceritakan sebuah pengalaman saya ketika berjumpa dengan tradisi yang sampai saat ini dilakukan oleh masyarakat Dayak Agabak di Kalimantan Utara. Nama tradisinya adalah Badolop. Tradisi ini Bapak Ibu diyakini sebagai pengadilan tertinggi oleh masyarakat Dayak Agabak di sana. Sebab kalau ada orang yang berselisih, 1-2 orang berselisih, ada yang menuduh kalau dia bersalah, tetapi orang yang tertuduh itu tidak mengakui kesalahan dan tidak ada titik temu penyelesaian, maka Badolop dianggap sebagai penyelesaian terakhir. Caranya adalah 2 orang yang berselisih itu dibawa ke sebuah sungai, disaksikan oleh banyak orang, dan ritualnya dipimpin oleh ketua adat. Tata caranya adalah begini: orang yang berselisih itu sama-sama dimasukkan ke dalam sungai secara serentak. Lalu ketua adat yang memimpin ritual itu sebelum memasukkannya memanggil roh nenek moyang yang berada di sekitar situ untuk dapat ikut serta menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan ketika secara bersamaan kedua orang yang berselisih itu dicelupkan, maka menurut keyakinan mereka, siapapun orang yang pertama kali muncul ke permukaan, dialah yang salah. Bagi mereka, roh nenek moyang itu punya kontribusi untuk masuk ke dalam sungai itu dan melihat siapa yang salah. Dan siapa yang salah itulah yang akan dia angkat keluar. Dan ketika orang yang keluar lebih dahulu diyakini sebagai orang yang bersalah. Sampai saat ini tradisi itu terus terjadi. Dan kemudian setelah orang yang keluar dahulu itu dianggap bersalah, maka yang selanjutnya dilakukan adalah dia harus memberikan denda. Baik itu uang, bisa juga binatang semacam babi, baik itu tampayan dan barang lainnya. Ketika denda itu diberikan kepada orang yang berselisih yang dianggap benar tadi itu, maka dianggap sudah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Itu tradisi dalam masyarakat Dayak Agabak. Dan saya yakin di wilayah Sanggau sekalipun masih ada tradisi yang mirip dengan itu. Kalau ada orang yang berselisih satu dengan yang lain, sistem denda merupakan sebuah pendamaian terhadap perselisihan. Hari ini Bapak Ibu kita merenungkan sabda Tuhan dari Imamat 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21 yang mengkisahkan ketika manusia melakukan dosa dan berselisih kepada Allah, maka ada yang harus dilakukan untuk memperoleh pendamaian. Terus terang, tidak ada dosa yang tidak menanggung konsekuensi. Baik itu dosa kecil. Banyak orang yang berpikir, ini kan dosa kecil, konsekuensinya nggak ada. Tetap sama, dosa kecil, dosa besar, tetap ada risikonya. Begitu juga dosa yang tidak disengaja maupun dosa yang disengaja. Ada juga mungkin yang berpikir, saya kan tidak sengaja berbuat dosa, karena itu mungkin levelnya kecil dan tidak ada pengorbanan. Tidak, sama-sama dosa. Karena itu harus ada ritual penebus salah. Dan dalam bacaan kita hari ini mengambil kasus orang yang berbuat dosa, khususnya masyarakat awam yang secara tidak sengaja. Dan Tuhan memerintahkan ini pun harus dibuat ritual supaya terjadi pendamaian. Dan hampir mirip dengan bacaan kita hari Minggu lalu Bapak Ibu.
ritualnya harus ada yang dikorbankan, yaitu lembu jantan muda. Nah, mereka yang berdosa itu membawa lembu jantan muda ke depan mezbah, ke depan kemah pertemuan Tuhan, dan kemudian menyembelihnya, lalu dipotong-potong dan darahnya dipercikkan ke tanduk mezbah dan beberapa tempat. Namun yang berbeda dari hari Minggu lalu adalah yang dibakar di dalam di mezbah itu hanyalah lemak-lemak dari lembu muda tadi itu. Sedangkan bagian lainnya dibakar di luar kemah pertemuan di tempat yang dianggap suci. Jadi agak sedikit perbedaan, tetapi maknanya tetap, kalau ada orang yang berdosa, harus ada yang dikorbankan. Upah dosa adalah maut. Jadi manusia yang berdosa itu harusnya mati karena dosa yang dilakukannya, tetapi kematiannya dapat terwakilkan lewat korban yang diberikan. Jadi lembu jantan muda merupakan perwakilan dari orang yang berdosa, dan itu dilambangkan ketika ia meletakkan tangannya di atas lembu jantan muda itu. Artinya yang harus mati adalah yang berdosa, tapi karena sudah terwakilkan lewat lembu jantan muda itu, maka lembu jantan yang awalnya hidup kemudian mati, dan karena kematiannya dan lewat pembakaran itulah Tuhan mencium dan menerima penebusan itu, dan akhirnya pendamaian itu boleh terjadi. Bapak Ibu, kita bersyukur sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk pendamaian akan segala dosa-dosa kita. Dia sudah mengorbankan dirinya sehingga kita menjadi orang yang bersih atas segala dosa. Syukuri semua itu, dan biarlah kita senantiasa untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah juru selamat dan Dia berkenan mengampuni segala dosa kita, janganlah terus berkanjang dalam dosa. Siap sedialah mengakui dosa kita. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Bapak Ibu, termasuk juga saya, kita adalah manusia yang pasti pernah buat kesalahan. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan kita berkenan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita tahu Tuhan Maha Pengampun, jangan jadikan kesempatan itu bagi kita untuk gampang sekali berbuat dosa. Sebab kita mungkin berpikir, Tuhan kan Maha Pengampun, nanti buat dosa minta ampun lagi, diampuni buat dosa lagi, dan seterusnya. Jangan anggap remeh pengampunan dosa. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertobatan, tanggalkan kejahatan, dan milikilah hidup baru sebagai orang yang telah diampuni dosa oleh Tuhan. Kita sudah didamaikan oleh Tuhan lewat pengorbanannya, dan marilah kita menjadi pendamai di dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin.